Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel berkarya. Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Untuk kali ini, gue sebagai host MC nggak pakai K, dan ini gue mau ngebahas tentang investasi. Wah, ini mungkin berbeda obrolan dengan beberapa kali bahasan sebelumnya, karena hari ini kayak lebih menarik dengan metodenya investasi, karena mungkin banyak orang yang terjebak dengan investasi bodong dan ilegal. Maka dari itu, gue sebagai MC nggak pakai K, gue mau ngebahas tentang investasi, dan nggak mungkin gue sendirian di sini. Gue bakal ngundang orang-orang yang compatible di bidangnya, dan ini gue mau undang teman gue juga, salah satu dari tim gue juga. Ini kita undangnya langsung, San. Lalu, ya, anjay. Ini gue ngundang salah satu rekan gue, namanya San. Mungkin lo juga bisa kenalin nama lengkapnya siapa, bro? Iya, nama saya San Gabriel Vanus Kendrick Dwi, bisa dipanggil San. Anjay, jadi gue sedikit aja sih. Lu awalnya tuh pendatang berarti? Apa kayak muka lu Cina semua kan? Enggak, ini orang Indonesia juga tetap sama. Bukan orang Cina berarti? Bukan. Biasanya emang cocok sih pembahasan investasi yang datang. Gila. Kayak hawa duit-duitnya tuh kayak kuat banget anjir. Kayak gue ngundang kawan kita yang satu ini. Tapi sebelumnya lu pernah berbagi tips juga? Apa lu baru pertama kali nih berbagi tips? Baru pertama kali sih. Baru pertama kali Iya, depan kamera berarti. Iya. Nggak usah tegang-tegang karena nggak ada orangnya juga. Penontonnya gaib coy, aman. Bener. Kayak gitu. Mohon maaf gue masih pakai ginian karena masih kurang enak badan dari kemarin. Jadi gue sih cuma mau ngebahas tentang investasi, karena kan investasi itu banyak yang legal dan juga banyak yang investasi itu ilegal. Nah, untuk secara luas aja sih, kalau menurut lu nih, investasi yang legal dan aman tuh investasi yang kayak gimana, bro? Kayak gitu. Oh, kalau investasi yang legal ya tentu sesuai hukum yang ada di Indonesia sih pastinya. Kalau yang sebenarnya yang ingin gue bicarain di hari ini sih tentu investasi yang low risk sih, yang resikonya rendah. Yang biasa kenal sih kita pertama-tama sih kayaknya emas nih, emas. Tapi kan emas nih, kan kalau tadi bahas emas kan menarik sebenarnya, karena lagi hype banget ya. Iya. Dan FOMO, menurut lu tuh orang-orang itu FOMO apa benar pembelian di saat yang sekarang? Kalau menurutku ya di sini emas naik tinggi-tinggi banget nih, hampir mencapai 2 juta ya. 2 juta coy, 2 juta, ngeri banget itu. Dan itu orang lu kayak FOMO kali ya? Iya, kemungkinan besar sih FOMO karena inflasi pun tidak setinggi itu kan. Iya, harusnya. Jadi kalau menurut gue tuh kalau emas itu biasanya naik tuh karena inflasi, karena kan emas tuh kebal inflasi, jadinya ketika nilai uang kita itu terkena inflasi, emas mempertahankan nilai itu. Iya, makanya. Jadi kalau bisa dibilang tuh emas, misalnya kita membeli emas tuh di 10.000 nih, anggap daya beli uang kita 10.000 di tahun 2020 itu bisa membeli satu mangkok bakso nih. Iya, benar. Di tahun ini mungkin tahun 2025 10.000 itu tidak cukup untuk beli bakso. Sedangkan kalau kita beli emas di tahun 2020 dan kita jual itu di tahun ini, mungkin value-nya sama dengan satu mangkok bakso gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita kayak beli emas untuk saat ini tuh worth it, tapi bukan di harga yang sekarang kali ya? Iya, mungkin. Kalau harga sekarang tuh kalau bahasanya harga gorengan gitu. Tapi menurut lu nih, dia bakal turun nggak? Dari 2 juta nih kira-kira paling rendahnya berapa? Kalau biar orang bisa masuk, tapi gue juga nggak nyariin masuk, kita berpendapat kita aja. Iya, kalau emas sih tidak ada harga tepatnya untuk masuk nggak masuk, karena emas itu satu investasi jangka panjang kan. Jadi nggak bisa kita berharap bahwa dia bakal naik tinggi setiap tahun, tapi ya itu untuk puluhan tahun ataupun 10 tahun ke atas lah. Yoi, worth it banget sih kalau emas dulu harganya cuma 10.000, tahun 90-an 10.000. Iya. 5.000, 10.000 gitu. Sekarang harganya 2 juta. Sebenarnya bukan emas aja sih, yang penting logam mulia sih. Logam mulia. Perak juga bisa. Tapi perak harganya kayak nggak setinggi emas. Iya, memang mungkin untuk sekarang perak juga nggak setinggi emas ya. Tapi ketika emas itu value-nya udah tinggi banget, ya pasti orang pasti beralih akan ke logam mulia lain. Oke. Jadi gini, berarti itu kan salah satu investasi yang low risk banget. Mungkin menurut gua, lu ngambil di harga tinggi aja
Iya. Pasti lu bakal balik modal, tapi asal Tapi sabar. ya sabar. Itu kuncinya adalah kalau investasi emas itu ya itu sabar, dan juga emas itu bukan berarti kita mendapat keuntungan, tapi mempertahankan value uang kita atau daya beli uang kita di saat ini untuk beberapa tahun ke depan. Oke. Sedikitnya nih berarti ke misalnya untuk emas, dan lu tau deposito kan? Deposito tahu. Ya, berarti kalau menurut lu lebih recommended deposito atau emas? Kalau untuk deposito kan berarti kita mendapatkan bunga setiap bulan. Yoi, benar. Jadi antara emas ataupun deposito itu tergantung kebutuhan masing-masing. Ketika orang butuhnya ingin mendapatkan bunga setiap bulan atau mendapatkan hasil setiap bulan, ya itu deposito udah lebih ini sih, lebih penting dibandingkan emas. Tapi kalau orang yang memang punya uang yang dingin atau uang yang tidak dipakai dan tidak bukan untuk dana darurat, itu emas tuh boleh dibeli karena memang untuk jangka panjang, karena juga inflasi yang terjadi di suatu negara itu biasanya 5-10% per tahun, sehingga kenaikan bunga daripada deposito juga lebih kecil daripada kenaikan emas biasanya. Bisa gitu. Berarti kalau investasi berarti lebih, kalau duit lu banyak lebih mending deposito kali ya. Kalau duit lu banyak banget nih. Kalau deposito kalau masih sedikit nggak berasa ya. Kalau sebenarnya perlu uang yang bisa lebih liquid lah, maksudnya bisa diputar di mana aja. Karena deposito kita bisa tarik kapan aja, sedangkan kalau kita emas kan ada perbedaan di harga beli dan harga jual. Jadi itu pasti investasi yang dilakukan untuk jangka panjang. Ketika kalau kita jangka pendek, ya itu pasti susah banget karena perbedaan harga jual harga beli itu pasti ada perbedaan. Kalau sekarang sih biasanya 100.000 atau 5, ya sekitar gitulah. Sekitar gitu ya. Kalau misalnya deposito gitu. Iya, kalau emas. Tapi kalau deposito kita bisa tukar juga jadi SBN atau surat berharga negara. Surat berharga negara itu ya memang bunganya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana kalau yang saya pelajari ini konsepnya bahwa pemerintah tuh kayak meminjam uang dengan kita, dengan rakyatnya, dan akan diberikan bunga. Dan bunganya itu kalau rata-rata sih 6-7% gitu. Kalau berarti lebih gede daripada deposito, jelas lebih gede daripada deposito, tapi untuk penarikannya itu memang ada namanya market kan? Jangka waktu? Enggak, jadi ada market atau pasar sekunder, jadi kita bilang untuk penjualan SBN ini. Oke, mungkin kita ada jatuh temponya untuk SBN. Jatuh temponya itu mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang tahun berapa gitu, jauh. Mungkin kalau kita tungguin sampai jatuh tempo, mungkin uangnya akan balik full. Tapi kalau kita memang tiba-tiba butuh uang dan sebagainya, gitu, kita jual dong. Kena penalti tuh? Jualnya tergantung harga di pasar. Jadi kalau SBN itu harga jual harga belinya itu pakai persentase. Jadi kalau yang harga biasa, harga normal berarti di 100% atau harga awalnya. Harga awalnya 100%. 100% itu berarti kalau minimalnya itu 1 juta. Jadi satu lembar SBN itu ibaratnya 1 juta rupiah. Jadi di pasar itu bisa misalnya turun, misalnya harga belinya jadi 90%, berarti harganya 900.000. Berarti kalau kita mau jual ya harganya 9, berarti kita udah mengalami kerugian sebesar 100.000 gitu. Tapi jika kita jual di harga tinggi juga bisa, kadang ada yang lebih dari 100%. Tapi kemungkinan kecil kali ya? Kemungkinan kecil karena tergantung suku bunga yang diberikan. Jadi rata-rata sih dikarenakan biasanya rata-rata 6%. Jadi suku bunga yang lebih tinggi misalnya 7% ataupun 8%, itu biasanya turun ke 6% dikarenakan ya harga belinya lebih tinggi daripada biasanya. Jadi istilahnya kita beli misalnya 110% nih, berarti 10% itu dibagi beberapa tahun dari jatuh tempo, ditambahin dengan suku bunga per tahunnya. Jadi ini kan masih low risk ya? Jadi untuk lo semua, kalau lu mau investasi jangan coba-coba, apalagi kalau lu investasi pakai uang buat makan lu sehari-hari, duitnya lu investasi, dan tadi udah dijelasin kan investasi itu buat jangka panjang. Kalau buat jangka pendek dan lu coba-coba pakai uang kehidupan lu sehari-hari yang ada besok lu kagak makan, kayak gitu guys. Mungkin kita lanjut lagi coy, untuk investasi yang medium risk lah, mungkin naik level sedikit, kira-kira yang menarik itu saat ini apa? Medium risk ya untuk ya pastinya kita kenal sih ada reksadana,
juga saham. Oke. Kalau gue sih lebih reksadana dulu kali ya. Reksadana tuh kan gue juga pernah tuh kayak melihat lah ya. Kalau di reksadana tuh mungkin di beberapa aplikasi dan untuk aplikasi Livin Mandiri juga sekarang udah bisa pembelian reksadana langsung kan. Iya. Jadi lu nggak perlu daftar sekuritas Mandiri sekuritas, lu langsung bisa beli di aplikasi Livin. Tinggal lu buka Livin dan di situ udah ada harga reksadana. Dan reksadana tuh mirip SBR kayaknya. Reksadana itu jadi kayak sebuah perusahaan itu membuat sebuah portfolio saham, obligasi dan deposito. Mereka yang menyusunnya, so mereka menjualnya dengan harga yang seminimum. Kayak kalau kita bilang tuh mereka tuh mengumpulkan dana dari masyarakat juga, dan lalu membelikan semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya ada namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini sebagian besar sih portfolionya tuh terdapatnya deposito dari perbankan biasanya, dan juga beberapa ada obligasi dan juga saham-saham blue chip biasanya. Yoi. Di situ ya memang perkembangannya sih kalau dikatakan orang sih kurang lebih ya 10% per tahun lah perkembangan ini. Perkembangan reksadana setiap tahunnya untuk pasar uang. Oh iya. Karena dia masih masuk dalam low risk lah, maksudnya karena apa isinya itulah masih sebagian besar adalah deposito dan obligasi. Jadi masih mengambil dari suku bunga keuntungannya. Lalu ada reksadana obligasi. Biasanya ini istilahnya separuh-separuh untuk saham dan juga obligasi dan deposito. Di situ memang risknya juga lebih tinggi karena saham yang dilihat, karena saham itu lebih fluktuatif dibandingin deposito, karena deposito kan udah return yang pasti. Iya sih. Jadi gini kan gue pengguna aplikasi Livin ya, dan di Livin itu kan tuh dijelasin tuh pembelian reksadana, dan di situ udah ada persennya, keuntungannya. Berarti di situ udah dikasih tahu keuntungan per bulan atau per tahun, coy? Itu cuma perkiraan per tahun. Per tahun, iya. Berarti kayaknya yang paling gede ada tuh beberapa, tapi kayaknya bintangnya dikit ya. Ada bintang tuh kayak levelnya dia kali ya, seberapa bagus dia kan. Dan gue mau nanya nih, kalau reksadana tuh belinya ada minimumnya nggak? Apa tergantung aplikasinya? Tergantung aplikasi, tapi setahuku sih dia angka 10.000 sih kayaknya. 10.000 rupiah? Ya, 10.000 rupiah udah bisa. Oh bisa? Iya. Tapi tergantung aplikasi lagi sih ya, balik lagi ya. Karena kalau waktu main gue lihat di Livin, gue kurang tahu sih ada untuk pembeliannya ada berapa. Mungkin kalian yang pengen coba bingung-bingung investasi, pakai aplikasinya Livin, terus tinggal beli reksadana di situ tanpa pusing-pusing kan. Daftar, tinggal klik doang, tinggal beli, coy. Iya. Tapi ya juga kita lihat karena kan reksadana tuh kita tuh bukan beli saham secara langsung. Jadi kalau bedanya reksadana dengan saham itu, jadi reksadana itu kumpulan dari beberapa saham dan juga deposito ataupun obligasi jadiin satu oleh satu perusahaan, dan perusahaan tuh menggalang dana untuk beli ini istilahnya gitu. Sedangkan kalau saham kan kita harus membeli per lot gitu. Iya. Satu lot. Jadi kan satu lot itu 100 lembar saham. Jadi kalau kita bilang ya kalau misal harga sahamnya 100 rupiah, berarti satu lotnya itu 10.000 rupiah. Gitu. Jadi bedanya itu karena reksadana itu kayak ada manajemen keuangan yang mengatur manajemen investasi lah untuk mengatur portfolio kita. Ya biar lebih aman lah ya. Iya. Biar nggak sembarangan lu beli. Jadi kita cuma lihat tinggal portfolionya isinya apa aja. Kita tinggal ngikutin. Gitu. Tinggal ngikutin aja. Oke. Dan tadi kan udah low risk, high risk. Nah, ini menurut gue yang paling menarik dari investasi. Karena kan pasti orang-orang tuh investasi pengennya cuan. Tapi yang gue pelajari juga, yang kalau di investasi itu high risk, high return. Makin tinggi dapetnya, makin tinggi bahayanya, makin tinggi dapetnya. Nah, kita bahas yang levelnya tinggi, dan ini menurut gua kalau levelnya tinggi ini seru nih kayak gini. Menurut lu nih untuk saat ini nih yang lagi panas aja dah, saham atau kripto? Kalau untuk saat ini ya, mungkin kalau dibilang dua-duanya itu punya benefit ataupun kekurangan masing-masing kan. Iya. Ya kalau saham mungkin keunggulannya ya karena waktunya nggak 24 jam. Iya, lu pantengin ya. Yang saya nggak tiap harus kita pantengin terus. Iya. Itu saham keuntungannya. Sedangkan kripto ya kelemahannya itu. Anjir capek kita harus lihat terus setiap beberapa kali, apalagi kalau kita punya saham, punya kripto itu. Kalau mau dibilang saham juga ada yang medium risk. Maksudnya kayak saham-saham blue chip lah.
45 ya, LQ45. Iya. LQ45 terus apa lagi itu yang 33 kalau nggak 30 apa? Gue lupa lagi. Ya, jadi beberapa saham, tapi ya namanya suatu perusahaan atau di suatu negara ya ada naik turunnya juga. Iya, pasti. Makanya nggak bisa dibilang bahwa selalu saham itu bakal naik terus setiap tahunnya. Iya. Tapi gue emang sih kalau misalnya saham ya, kan gue juga penggiat saham juga dulu. Gue tuh mikir gimana ya? Ya, ini pendapat gue aja. Gue nggak tahu pendapat orang dan serah lu lah. Bener kata waktu itu presiden kita juga ngomong, saham ya judi. Lu setuju nggak sih? Ya saham tergantung orang yang ininya belinya dan sebagainya. Niatnya kali ya? Iya. Mungkin kalau orang yang memang untuk investasi jangka panjang itu nggak jadi judi, maksudnya. Oh iya. Dia udah tahu prospek perusahaannya gimana. Dia lebih lihat kalau kedepannya mungkin perusahaan ini bakal maju dan sebagainya. Dia taruh uang di sana. Istilahnya kalau investasi itu kayak gitu. Kita taruh uang ke suatu perusahaan dan kita berharap itu naik kan. Iya. Jadi kalau kita udah tahu perusahaan ya mau harganya itu naik atau turun tiap bulan kita cicil aja ya kan. Iya. Benar. Jadi itu nabung namanya, nabung saham karena emang lebih inflasinya tuh emang saham lebih gila sih, lebih ngikutin dia. Lebih kayaknya dulu kan harga saham cuma Rp1, sekarang bener-bener saham tuh high risk high return banget cuy. Iya. Jadi tergantung kita punya niat awalnya untuk main saham tuh dikarenakan apa? Pertama, ya biasanya yang gue lihat tuh biasanya orang itu maunya dapat keuntungan yang cepat. That's right, benar banget. Tapi ya namanya kita analisa dan sebagainya kan perlu fundamental dan sebagainya. Kita harus belajar semuanya. Kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa, ya sama aja dengan judi. Iya benar, tebak-tebakan. Ya asal masuk aja. Iya, bener. Atau ngikut-ngikutin orang. Gorengan aja, itu ngeri sih. Itu kalau lu ngerti saham-saham gorengan itu brengsek sih kalau menurut gua. Itu tuh sebenarnya cuma permainan broker sih. Sebenarnya kalau soal saham-saham gorengan ya kurang tahu juga kalau soal tapi ya mungkin mereka punya dana yang lebih besar daripada orang-orang retail. Iya, tapi mereka brengseknya masuknya ketika harganya masih 0, masih 1 atau 2 gitu murah, dia masuk. Ya, mereka masuknya pas saat murah dan mereka melakukan itu untuk mendongkrak nilai sahamnya. Nah iya, habis itu mereka untung gede, mereka cabut, ambruk. Iya, jadi makanya kalau saran gue sih kalau main saham itu ya nggak boleh ikutin orang. Iya benar. Karena kalau ikut orang ketika lo masuk, orang itu udah dapat keuntungannya duluan. Iya benar. Jadi kalau misalnya lu investasi nih untuk yang FOMO nih, yang lu pengen dapat duit cepet ya kan, nggak ada tuh namanya dapat duit cepet. Bahkan investasi pun butuh proses, butuh belajar, butuh ngerti. Kalau lu cuma ikut-ikut, kalau tiba-tiba lu kena jebakan Batman, kerugiannya di tangan lu, bukan di tangan mereka. Mereka kan tetap kaya, lu bakal miskin, kayak gitu. Dan lanjut coy, kalau untuk kripto panas juga nih sekarang. Kripto iya. Kok panas sih sekarang? Ya sekarang sih memang lagi yang besar banget ya kripto ya. Kripto. Karena kenapa kripto bisa dibilang besar ya? Karena nggak ada yang ngendaliin. Maksudnya tuh mungkin kalau mau digoreng-goreng mungkin bisa, tapi secara ini kan global ya, satu dunia gitu. Keuangannya mungkin lebih teratur lah. Bakal lebih stabil gitu. Bakal lebih stabil daripada uang beneran. Kalau mau beneran, kalau gue sih kurang tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari Bitcoin aja nih, Bitcoin tuh sebenarnya kalau mau dibilang ya ada yang ngatur nggak? Untuk sekarang sih kalau dilihat-lihat ya nggak ada yang mengatur. Tapi kalau misalnya mau digoreng dan sebagainya, mungkin bisa dengan orang-orang yang punya Bitcoinnya lebih besar. Karena menurutku 1000 Bitcoin aja dijual. Itu udah mempengaruhi harga Bitcoin jauh lebih besar. Gue potong sebentar cuy. Kan ini kripto kan. Nah yang gue mau tanya mungkin orang-orang dan teman-teman nanti yang bakal nonton juga pengen kepo kan. Ini kan kripto ini kan mata uang digital kan mereka bahasanya lah kayak gitu. Nah berarti kan harusnya mata uang itu bisa dijual belikan untuk barang. Apa bisa? Kalau mungkin kalau di Indonesia masih belum ya. Belum. Kalau di luar mungkin udah banyak yang bisa menggunakan cryptocurrency ataupun kripto ini untuk memperdagangkan atau melakukan penjualan beli. Oh berarti kalau misalnya di negara luar itu bisa dipakai itu. Tapi mata uangnya kira-kira yang bakal dibeli itu mata uang apa yang bisa dibuat jual beli untuk saat ini ya? Mungkin untuk yang stabil ya Bitcoin. Oh berarti kalau lu ke toko gitu, gue mau beli barang nih terus pakai Bitcoin.
Iya, mungkin kalau mungkin hal di toko kali agak sulit ya. Tapi kayak pembelian barang, contohnya aku pernah lihat di mana tuh ada pembelian di vending machine gitu. Mereka bisa membayarnya pakai kripto. Oh, tapi jadi ada mesinnya mungkin cara pakainya beda. Tapi kripto, misalnya kita punya Bitcoin nih, mungkin akan dikonversi ke USD ataupun ke mata uang yang di sana. Oh, mereka bisa. Oh, oke, I see. Langsung melakukan pembayaran gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu, gua ini dong ya, lebih jatuhnya lebih murah ya kan? Bitcoin mahal banget kan? Kalau misalnya kita konversi ke USD itu jadi banyak banget anjir. Kalau lu punya seperempat aja pasti udah anjing deh. Sebenarnya sama aja, cuman karena ya value-nya satu Bitcoin ya. Karena juga jumlah sirkulasi Bitcoin itu nggak bakal bertambah. Maksudnya dia punya max supply, supply maksimal lah. Supply maksimal itu sebesar 21 juta Bitcoin kan. Oh, dia itu mahal karena terbatas. Karena terbatas. Dan juga kenapa dia selalu naik? Ya karena setiap 4 tahun sekali untuk mendapatkan itu lagi itu dibagi jadi setengah. Misalnya kayak di tahun kemarin 2024 itu terjadi halving Bitcoin. Jadi Bitcoin itu di mining. Jadi kalau istilahnya itu mining kripto lah. Sama kayak kita nambang beneran, tapi nambang kripto. Nah, untuk rewardnya itu sebelum halving itu di 6 Bitcoinan. Iya. Sedangkan sekarang itu di 3. Jadi udah di halving. Sedangkan nanti di beberapa tahun ke depan, mungkin di 2028 atau 2029 itu mungkin di halving lagi, dan itu untuk value-nya cuma 1, berapa Bitcoin gitu. Ih, benar gila tuh value-nya dia. Jadi makanya ya mungkin ada progres untuk naik. Makin naik. Sekarang udah tinggi banget kan. Dan juga ya banyak negara pun udah memegang itu sebagai aset. Berarti iya sih, karena memang harganya gila sih. Dan menurut gua kripto yang paling naik yaitu Bitcoin sama Ethereum kali ya. Kalau ETH mungkin udah mulai tapi masih di 45 jutaan kan sekarang. Tapi enggak yang setinggi seperti beberapa tahun itu pas zaman Covid 2020 2021. Itu ETH udah pernah mencapai 60 juta. Ya, tapi nomor 2 aja kayaknya ETH saat ini. Iya, nomor 2 masih ETH. ETH lah. Tapi untuk jaringannya, karena ETH itu punya biaya atau gas, kalau kita bilang di kripto itu ada namanya biaya untuk pengiriman gitu, istilahnya gas. Kalau di kripto namanya gas fee. Itu kalau ETH itu terlalu mahal. Oh, jadi banyak orang yang beralih ke beberapa networking lain. Jadi progresnya lebih bagus gitu. Yang biayanya lebih murah. Jadi networking ini kalau bilang tuh jaringan. Kalau bilang itu tuh kripto tuh kayak perbankan lah. Yoi. Ada, kalau kita di sini ada Mandiri, ada bank-bank lain lah gitu. Ada bank lain. Sama kayak kripto itu ada jaringannya. Ada ETH, Ethereum, ada Solana, ada banyak lah. Binance, banyak dan sebagainya. Nah, itu setiap jaringan itu punya biayanya masing-masing. Oh, jadi kalau itu sebenarnya ada biaya pembelian gitu? Iya, tapi kalau kita pembelian di Indonesia di marketplace, di pasar, ya itu biayanya itu ya biaya dari aplikasi, ya biaya layanan. Dipotong, dan juga kadang ada PPN pajaknya. Oke. Nah, ini sih sebenarnya mungkin nggak banyak bertanya juga, dan ini simpel aja sih. Lu pernah nggak dari kemarin tuh ngeliat yang FOMO Retina? Oke, ada tahu. Wah, itu gua pribadi nih, itu tolol sih. Lu ngejual retina lu. Kan sekarang data kita memang udah kesebar luas kan. Terus lu berani ngejual retina mata lu seharga 800.000. Menurut lu tuh buat apa sih, worth it apa bodoh? Oke. Mungkin karena perkembangan zaman ya. Data retina mata itu sebenarnya kalau mau dibilang ya, kita foto aja udah ada datanya. Kita foto biasa. Sebenarnya. I see. Tapi kan ya, mungkin ini dibuat lebih detail lagi, mungkin untuk di zoom gitu kan berarti kan. Iya. Kan? Untuk mungkin perkembangan teknologi lebih maju, kita nggak tahu ini fokusnya untuk apa. Tapi kalau gue sih belum baca ini untuk apa. Tapi ya sekilasnya aku udah kurang lebih tahu memang FOMO banget di Indonesia untuk melakukan itu kan. Iya sih, anjir gila juga ya. Tapi ya gila, waktu kemarin di dekat rumah gue tuh di Otista, gue tahu ada toko itu yang satu. Gue kira itu jual beli Apple. Ternyata gue baru sadar itu toko buat ngejual retina, dan tokonya sekarang tutup.
Kan bodoh anjir, dia tutup terus gimana? Bukan jual retina, dia itu cuman mungkin mengambil data untuk retinanya aja, bukan retina sih ya mata. Kayak pengenalan, kalau kita bilang kalau di handphone kan ada pengenalan wajah, mungkin mereka membutuhkan data untuk melakukan pengenalan retina dan sebagainya. Tapi itu kan bukan Bitcoin ya, bukan buat sebuah koin kan? Itu sebuah kripto, iya. Kripto kan? Iya. Iya, maksud gua tuh kripto aja kan harganya bener-bener kayak ada yang tiba-tiba nol anjir. Nah, itu tuh kayak gitu lu yakin banget hidup lu, bisa-bisanya lu dengan percaya diri. Nama koin apa sih gua? Itu World Coin. World Coin ya? Lu tahu harganya sekarang? Gue nggak pantengin sih harganya, tapi nggak terlalu bodoh aja, bisa-bisanya ada orang menjual retina sih. Iya, gini sih mungkin menurutku ya kita nggak tahu kan ini tujuannya untuk apa sebenarnya. Tapi mungkin ya data itu tidak terlalu signifikan yang terlalu penting. Maksudnya untuk seorang kita misalnya kita kasih data retina, bukan kita kasih retina, tapi kita cuma kasih data retina kita. Mungkin diperluin untuk melakukan pembuatan AI dan sebagainya, itu bisa. Tapi nanti jadi retina lu dipakai buat AI dong, jadi lu udah nggak ada manusia, jadi sisanya robot. Enggak, itu kan sebenarnya data kan, jadi nggak ada masalah sih itu. Iya sih, tapi aman atau enggak gitu yang jadi permasalahan. Nah, ya kan itu kan lu datanya dipakai untuk apa? Nah, that's right, itu dia kan kita nggak tahu tuh data lu bakal buat apa ya kan, tiba-tiba buat dijual beliin atau buat segala macam, tiba-tiba ada cloningan diri lu yang bentuknya kayak diri lu kan. Itu makanya gitu. Ya data pribadi itu kan tanggung jawab sendiri masing-masing ya. Iya sih, benar emang. Jadi ya sepinter-pinter kita untuk menjaganya sendiri sih. Iya sih, emang makin minim lu memberikan data pribadi lu, makin minim lu didetek sama dunia luar. Sama kayak kita bilang pas NFT itu. NFT kan kripto ada NFT nih. Yang gambar-gambar dijual. Iya. Itu kan banyak orang-orang yang mengupload foto mukanya di KTP, anjir. Foto KTP, gila, mau kolong. Hal-hal yang kayak gitu maksudnya itu kan yang tidak bisa dihapus. Iya. Jadi kalau NFT itu tidak bisa dihapus lagi. Makanya. Jadi jadi makanya balik-balik ke orangnya sendiri sih. Iya sih. Gimana dia pinter untuk menelaah informasi yang didapatkan dan apa yang dia berikan kepada orang lain. Gitu sih. Mungkin gitu kali ya buat kita diskusi menarik tentang investasi hari ini kali. Mungkin lo ada kata-kata sebelum kita closingin dulu. Kata apa ya? Mungkin untuk yang mau investasi orang-orang FOMO yang mau investasi tapi nggak ngerti tapi tolol. Coba bisa ada kata-kata kayak gimana? Kalau investasi itu kita harus pakai uang yang dingin sih, uang yang kita bukan untuk keperluan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari. Dan juga kalau bisa sisain duit untuk dana darurat, karena kita perlu dana itu untuk kalau tiba-tiba sakit dan sebagainya, dan kita bisa bekerja tuh. Ibarat kata sih kalau misalnya kita di PHK dan kita punya penghasilan tuh, kita punya tabungan untuk ya beberapa bulan atau untuk 1 tahun misalnya untuk mencari kerja gitu. Jangan pas di PHK kita sibuk karena uang kita nggak ada gitu. Iya benar. Jadi gue juga sih closing dari gue ya. Kalau lu mau investasi, tolong cari investasi yang bener-bener low buat lu. Kalau lu duitnya emang udah banyak banget. Kalau lu kehilangan 100 juta, lu nggak berasa kehilangan. Ya silakan lu ikut investasi yang high risk, high return, nggak masalah. Tapi kalau lu masih gaji UMR, gaji pas-pasan, mending lu investasi pasti aja. Udah beli emas lah. Kalau beli emas hari ini, biarpun harganya lagi tinggi, tapi besok juga harga emas itu bakal setinggi itu juga. Iya benar kan. Jadi dia bakal terus naik aja dan itu aman banget buat lu, dan emas itu ngejualnya gampang. Beda sama saham. Kalau lu beli saham gorengan tiba-tiba jadi 0, habis duit lu hilang, jadi miskin. Apalagi kalau lu cuma mengandelin duit gaji. Makanya investasilah memakai uang dingin. Uang dingin adalah uang yang tidak dipakai sama sekali. Kayak gitu. Mungkin segitu ya, bro. Iya. Gua hostnya lu. Saya San. Thank you. Thank you. See you untuk konten berikutnya. Oke, dadah.